siapa yang bermujahadah di jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan hidayah untuk dekat dengan Allah. Apa itu mujahadah? Berkorban untuk agamanya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum tausiah kembali kita informasikan kegiatan subuh keliling kita. Besok untuk subuh Senin insya Allah kita akan berada di Masjid Mujahidin Jalan di Penogoro. Yang memberikan tausiah pada subuh ini adalah Ustaz Muhammad Lutfi. Antara Ustaz 15 menit di tiket. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين والتابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah berikan kekuatan, kesempatan sehingga kita semua bisa hadir sama-sama di majlis zikrullah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Diberikan terus kesempatan istiqomah untuk amal ibadah, amin. Sehingga digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang taat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita ini statusnya adalah hamba Allah. Betul? Kita hamba Allah semua. Seorang hamba itu, Bapak Ibu yang mulia, itu harus ada beberapa syarat dalam dirinya. Rasulullah ketika datang surah Al-Isra ayat pertama, yang sebentar lagi ini Masya Allah nanti setiap masjid mengadakan acara Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dan seterusnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Rasulullah diakui menjadi hamba Allah. Ketika apa? 10-12 tahun berjuang menegakkan di kalimatillah di Mekah Al-Mukarramah. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya seandainya kota Mekah itu dicat kaki Rasulullah menjadi warna merah, maka seluruh antara Mekah jadi merah. Jadi Rasulullah terus keliling. Kenapa? Karena syarat yang pertama untuk menjadi hamba Allah adalah mujahadah. Apa Bapak Ibu? Mujahadah. Tahu mujahadah? Allah firmankan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bermujahadah di jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan hidayah untuk dekat dengan Allah. Apa itu mujahadah? Berkorban untuk agamanya Allah. Pernah kita dalam tahajud, ya mungkin pernah, cuma nggak sering, ya.
Mungkin dalam tahajud kita tadahkan tangan dengan sendirian menghadap Allah, ya Rabb, meneteskan air mata. Wah, ini adalah salah satu hamba Allah. Meneteskan air mata, meminta ampun pada Allah. Akan datang perkara tersebut, Bapak Ibu yang mulia, ketika kita bermujahadah di jalan Allah. Ketika kita sudah capek-capek berangkat dari rumah nih subuh-subuh dingin, ya Allah, saya kadang-kadang subuh ini ada penyakit. Kalau sudah terhantam dengan kopi itu subuh itu sakit perut. Kadang itu, Ustaz, ini suling di sini, ya Allah, ini kadang nahan-nahan nggak mau ngopi. Kenapa? Suka sakit perut. Akhirnya nggak berangkat subuh ke suling, ya udah subuh di pondoknya. Jadi punya, ini mujahadah berangkat dari rumah nih ke sini. Ya Allah, luar biasa itu. Kita Masya Allah akan berangkat dingin-dingin, apalagi ke daerah-daerah Kauman. Apalagi mungkin ada yang dari Padang ada ya? Masya Allah, dari Padang ke Kalinilam nih berapa kilo itu? Hah? Subhanallah, Sungai Jawa ada, ya Allah, lebih jauh lagi. Menghadapi dinginnya subuh. Ini adalah mujahadah yang luar biasa yang Allah akan pandang mujahadah tersebut. Seandainya mujahadahnya ini karena Allah, betul-betul mencari ridho Allah saja, titik sudah, tidak ada ridho yang lain. Bukan karena kawan, karena teman, karena saudara, bukan, ataupun karena jemaah, bukan. Saya berangkat, ya Allah, untuk mencari satu saja, ridho. Itu akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Nikmat ibadah, sholatnya nikmat, zikirnya nikmat, baca Qur'annya nikmat. Ketika kita tanamkan mujahadah yang lurus dalam hati kita, berkorban, capek-capek dalam agama, ada kenikmatan. Allah akan tanamkan kenikmatan sehingga nikmat ibadah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana ibadahnya para sahabat yang mungkin kita sulit untuk mencontoh. Tapi setidaknya ada keinginan untuk seperti itu. Walaupun belum mampu, tidak masalah. Ada keinginan, walaupun belum mampu. Karena dalam hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, Allah akan golongkan dengan kaum tersebut. Kita tiru para sahabat. Kita tiru mereka. Tiru para ulama. Semoga kita digolongkan bersama mereka. Amin. Nah, kita tiru mereka. Bagaimana sholatnya? Dalam riwayat katakan Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat, di sholat isya, sholat witir, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca Al-Baqarah, terus baca Quran. Saking nikmatnya itu baca Quran, selesainya azan subuh. Ternyata sampai Anas yang dibaca. Subhanallah. Dari Alif Lam Mim sampai Anas. Begitu juga Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, para imam-imam terdahulu, para ulama-ulama terdahulu. Mereka kalau sudah sholat itu selesainya subuh. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka sudah capek-capek dalam agama, sudah mujahadah dalam agamanya Allah, sehingga Allah tanamkan kenikmatan dalam ibadah. Ini syarat, salah satu syarat menjadi hamba, mujahadah. Yang kedua, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Ini seorang hamba. Rasulullah banyak perintah bersama para sahabat, itu tidak ada neko-neko, langsung dikerjakan. Kalau kita ini ada penyakit, apa penyakitnya? Sami'na wa tafakarna. Saya dengar ya, tapi saya pikir dulu, kira-kira cocok gak dengan nafsu saya? Kalau gak cocok, kalau cocok, kerjakan. Ini penyakit. Ini bukan seorang hamba ini. Ini namanya seorang tuan. Betul? Kalau seorang hamba Allah, dia dengar, dia taat. Ada perintah Allah, dia dengar, dia taat. Ini seorang hamba Allah. Nah, bagaimana diri kita? Kalau belum, kita berusaha sebaik mungkin
untuk menjadi hamba Allah yang taat. Ini saja sudah, berusaha saja. Semoga Allah golongkan bersama orang-orang yang saleh. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah istiqomah. Nah ini yang berat ini. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah ini Allah akan turunkan bersama para malaikat. Subhanallah. Istiqomah ini berat. Makanya kalau amalan itu jangan berat-berat, tapi istiqomah yang kita kerjakan. Salat tahajud, kalau mampu 8 rakaat tiap malam. Istiqomahkan. Mungkin tidak mampu baca surat-surat pendek, ya baca surat Yasin. Wah itu kepanjangan. Iya dalam tahajud surat Yasin, Al-Waqi'ah, Masya Allah. Tahu-tahu subuh, luar biasa itu. Itu kalau sudah istiqomah amali, terus istiqomah itu sama. Ada kenikmatan dalam amal, sehingga tumbuh rasa cinta. Senang kalau sholat itu, senang kalau ibadah itu. Rasanya berat kalau meninggalkan sholat duha, berat kalau meninggalkan sholat subuh, berat kalau meninggalkan subuh berjamaah dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara muslim ini, keliling ke tapang mencari berkah Allah. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau sudah bisa istiqomah, Allah akan berikan kenikmatan terus, sehingga ada rasa cinta dalam ibadah karena istiqomah tersebut. Luar biasa. Kita tanamkan sifat istiqomah. Rasulullah ketika mendakwahkan ini agama terus istiqomah. Bahkan dalam riwayat selalu mendatangi Abu Jahal. Ini Abu Jahal nih, bukan Abu Janda ya, Abu Jahal. Abu Jahal ini sudah Allah janjikan akan menjadi ahli neraka, akan masuk neraka Abu Jahal. Tapi Rasulullah tidak pernah putus asa dan terus istiqomah mendatangi Abu Jahal. Subhanallah. Bahkan dalam satu riwayat katakan itu Abu Jahal ada rencana. Rencananya apa? Dia digali parit di rumahnya. Dia pura-pura sakit. Digali parit supaya apa? Supaya Rasulullah masuk ke jurang, dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Saking jahatnya. Padahal paman seorang, karena ego saja. Karena ego. Pas datang Rasulullah ini punya pendamping yang luar biasa. Siapa? Malaikat Jibril. Pendamping Rasulullah, malaikat Jibril dikasih tahu, jangan lewat situ, bahaya itu, ada lubang. Kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah datang. Tidak lewat situ, bukan lewat situ, tidak sampai masuk ke terprosok. Subhanallah. Ya Abu Jahal ini bingung, kok kenapa dia tidak terprosok? Dites sama Abu Jahal. Rasulullah sudah pulang, dites. Abu Jahal masuk ke dalam jurang. Subhanallah. Terbalik, dia yang buat perangkap, dia yang masuk perangkap. Apa kata Abu Jahal? Panggil itu Muhammad SAW. Karena hanya dia yang bisa menolong saya. Dan mereka katakan itu semua orang menjulurkan tali tapi nggak sampai-sampai. Menjulurkan tangan nggak sampai-sampai. Padahal dekat saja. Subhanallah. Tapi ketika Rasulullah datang, dijulurkan tangannya, maka naik Abu Jahal datang ke atas lagi, selamat seperti biasa. Apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, sungguh hebat sihirmu. Masya Allah. Tidak ada kata terima kasih. Jadi orang kalau sudah gelap hatinya itu susah menerima kebenaran. Kenapa? Hatinya sudah diliputi kegelapan. Terus habis itu gimana bosan? Nggak diajak lagi, tetap diajak. Karena kan kita mudah putus asa, betul? Ngajak kawan, yuk kita ikut suling, ikut pengajian, tidak mesti masa ikut seperti itu. Cukup sholat. Biasanya kan gitu jawabannya. Terus kita ada tanya, ajak dia, dia sibuk yuk. Usah diajak dia, susah kalau diajak. Mudah putus asa. Rasulullah ini selalu mengajak Abu Jahal, padahal jahat terus itu hayali. Tapi diajak terus sampai dia bisa taat pada Allah. Ini namanya istiqomah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ajak terus tetangga kita,
ajak terus anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita dalam taat kepada Allah. Istiqomah sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita ke hadiratnya. Ini baru hamba yang taat. Ini harus kita tanamkan, hamba yang istiqomah. Dan yang terakhir, salah satu syarat menjadi seorang hamba adalah doa. Kita minta sama Allah. Doa. Rasulullah ini selalu menadahkan tangan, meminta doa, meminta pada Allah. Supaya apa? Supaya umat, supaya kita semua mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Bagaimana kita sering doa? Pernah kita doakan anak kita, istri kita, tetangga kita doakan, ya Allah, tetangga saya, ya Allah, dia belum pernah ke masjid, ya Allah, belum pernah menginjakkan kakinya duduk dalam majlis. Tanamkan taufik dan hidayah pada tetangga saya, ya Allah, supaya dia bisa menjadi orang yang taat, supaya dia bisa datang ke masjid. Nah, ini yang harus kita doa. Karena kita doanya keburukan orang, kejolimi sedikit, ya Allah, kurang ajar sini, ya Allah, mau gak jadi nyungsap penyakit kita. Jadi kita menjadi hamba, dizolimi ataupun disakiti hatinya, ataupun apapun yang terjadi, kita doakan kebaikan untuk tetangga. Mungkin dia hilaf, mungkin dia lupa. Ini yang kita jalani, menadahkan tangan untuk saudara-saudara muslim kita. Kita penting, kita doakan mereka supaya menjadi orang yang taat. Rasulullah dizolimi terus sama orang kafir Quraisy. Bahkan dalam riwayat katakan pernah Rasulullah itu dijerat lehernya sampai mau terluka parah. Apa yang terjadi? Apakah mendoakan keburukan pada mereka? Tidak. Rasulullah mendoakan supaya mereka semua menjadi orang-orang yang taat. Bahkan ketika Rasulullah berangkat ke Taif, mungkin jarang dengar cerita Taif. Rasulullah ini di Makkah sudah banyak menjual ini, maka Rasulullah berangkat ke Taif. Jaraknya jauh ke Taif. Mungkin orang yang sudah ke Makkah ini rugi kalau nggak ke Taif. Rasulullah datang ke Taif. Apa yang terjadi di Taif, Bapak Ibu yang mulia? Bukan disambut. Kitanya alhamdulillah datang ke masjid ini disambut. Datang ke masjid ini disambut. Rasulullah datang ke Taif untuk mendakwahkan ini agama, pertama mendatangi para sesepuh. Apa yang terjadi? Sesepuh tersebut dedengkotnya itu menghina, bahkan menzolimi Rasulullah. Dihina habis-habisan. Habis itu Rasulullah datangi para pemuda. Para pemuda pun dihasut oleh para sesepuh supaya menzolimi Rasulullah. Apa yang terjadi hadirin? Dikatakan riwayat ketika Rasulullah di Taif itu dilempari sama batu dan tai unta, habis badan Rasulullah. Bahkan Rasulullah berlumuran darah. Subhanallah. Ini seorang Rasul yang mulia dunia akhirat, mendakwahkan ini agama, bermujahadah ini agama, istiqomah ini agama, sampai darah keluar, sampai dihina habis-habisan. Dari Taif berangkat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia membersihkan badannya, di samping pohon kurma, menadahkan tangannya kepada Allah. Bahkan ketika menadahkan tangan, dalam riwayat katakan didatangi malaikat-malaikat penjaga gunung, malaikat hujan angin datang. Wahai Nabi Allah, seandainya kamu perintahkan sekarang, aku hancurkan itu Taif, dihimpit sama dua gunung. Bayangkan, malaikat sudah nawarkan kita, masya Allah, udah hancurkan ya, kurang ajar bener kampung. Kalau kita, Rasulullah tidak seperti itu. Dia memaafkan, dia mendoakan. Mungkin mereka sekarang tidak masuk Islam, ada cucunya yang masuk Islam, cicitnya yang memperjuangkan agama. Ini adalah seorang hamba, menadahkan tangan, dizolimi, menadahkan tangan, mendoakan kebaikan pada saudaranya. Ini adalah syarat seorang hamba. Semoga kita semua di kesempatan subuh ini Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam amal ibadah, istiqomah dalam taat pada Allah,
sehingga dikaruniai anugerah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.